sama kan kayak Bunda Abi. Kalau Bunda itu kakak iparnya 2. Abi anak bungsu juga, cowok satu-satunya. Ya. Katanya Teh Ahda itu gak mau kenal sama cowok yang mempunyai kakak perempuan, guys. Ya jangan sampai dijadikan ipar itu adalah maut. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Gihan Fahriana. Nah, di video Gihan kali ini Gihan mau tanya-tanya nih guys sama Teh Ahda. Karena waktu Gihan sebelum kenal Teh Ahda itu orangnya gak mau guys nemuin laki-laki yang punya banyak kakak perempuannya. Kenapa ya dia kok bisa gitu ya? Apa sih alasannya gitu kan? Mari kita langsung tanya sama orangnya. Halo Teh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teteh gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kalian semua gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu baik ya. Nah, waktu Gian belum kenal sama Teh Ahda kan Gian itu pernah dengar ya, kalau nggak salah dari teman-teman Teteh, apalagi dari sahabatnya Teteh gitu ya. Ya, Nah, katanya Teh Ahda itu gak mau kenal sama cowok yang mempunyai kakak perempuan, guys. ya benar. Kenapa tuh Teh? Ya benar, karena punya alasan ya, punya beberapa alasan. Yang pertama, menurut Apa? aku itu gimana ya? Mungkin pikiran aku tuh takutnya ribet gitu. Ya ribet. Kakak perempuan itu kan, maksudnya karena sesama perempuan pasti paham ya gimana perempuan itu. Memang Ya, nggak semuanya, coba. tapi yang aku pikirin mungkin pada saat itu nggak mau itu karena takut ribet. Nah, terus pernah juga mungkin waktu itu nggak tahu punya trauma atau enggak trauma sih sebetulnya. Jadi kayak pernah dekat sama cowok yang banyak kakak perempuannya. Ya, Mungkin pada saat itu cowoknya itu uh, apa ya, kurang profesional gitu ya iya. antara kakak perempuan sama ceweknya dia gitu. Iya. Nah, Jadi tapi kayak nggak adil gitu atau ya, gimana? ya menurut aku gitu sih. Nah, tapi kalau misalnya statusnya belum jadi istri atau bukan calon istri, mungkin ya wajar aja sih kayak gitu. Fair ya Cuma, berarti. cuma nggak tahu ya. Cuma kalau yang ada pikirin itu ya takut yang pertama ribet. Takutnya ya gimana sih? Sesama Pasti sesama perempuan mungkin perempuan ya. pasti ngerti ya. Tapi alhamdulillah ada kenal agihan yang ada juga dapat bonus ya, punya 3 kakak ipar. Langsung ya dapat 3. Langsung 3, dapat 3, tapi alhamdulillah sejauh ini dan mudah-mudahan sampai akhir hayat kita Amin. selalu baik-baik aja, silaturahmi selalu terjaga. Amin. Karena memang itu harapan ada selalu bisa berhubungan baik ya sesama Iya. saudara, apalagi ini kesebutnya sama ipar ya, Kakak ipar, kakak betul. ipar gitu. Nah, Teh, kan sekarang Gian itu dapat 3. Kalau misalkan dari pandangan Teteh gitu, kakak-kakak Gian gimana sih semuanya? Oh Kan kakak, awalnya kan Teteh itu takut nih, takut ribet, kayak takut ada masalah atau yang lain-lain gitu kan, pastinya kan ke situ menjurunya. ya Nah, kalau misalkan ini dari kakak-kakaknya Gian gimana nih? kalau Coba. kalau tetehnya agihan itu menurut Ahda ya tadi yang Ahda bilang, alhamdulillah semuanya baik, semuanya support. Terus kalau ada sharing-sharing gitu pasti ngasih tahu ya, Iya. maksudnya oh ini harusnya kayak gini gitu. Kita kayak lebih sering komunikasi juga. Terus walaupun umurnya agak jauh ya, kita agak jauhan, tapi tidak menjadi suatu masalah untuk kita itu Iya. Bukan punya punya apa ya? nggak ada alasan ada jarak gitu ya mungkin ya. Ya, Jadi nggak kaku kayak gitu. Jadi apa kayak gimana Teh? ya jadi kita tuh masih bisa tetap sharing. Bisa berbaur lah maksudnya. Iya, masih tetap bisa bergaul, main gitu. Iya. Gitu sih alhamdulillahnya. Alhamdulillah misalkan kalau Jadi kayak gitu. iya, jadi menghilangkan ketakutan itu gitu. Iya.
karena kan Agihan kan kebetulan anak bungsu ya. Terus Mempunyai kakak 3 ya. punya 3 kakak, sama kan kayak Bunda Abi. Kalau Bunda itu kakak iparnya 2. Abi anak bungsu juga, cowok satu-satunya. Iya. Gitu. Jadi kalau ada apa-apa juga sharing sama Bunda gitu, maksudnya pokoknya apapun itu sharing dulu ke Bunda Nah, gitu. betul. Jadi nggak didiemin sendiri gitu ya, kayak lebih ditanyakan, Iya. kayak lebih disaringkan Iya. gitu semua soal hal ya. Iya, Kak. Kan takutnya kan kita tuh belum banyak belajar ya. Jadi lebih banyak sharing ke Bunda gitu. Gimana sih baiknya dalam bersilaturahmi bersama ipar, karena kan ipar itu bukan apa ya? Karena kan ipar itu gimana ya? Maksudnya ya kita kan, maksudnya kita nih sekarang, maksudnya kita Agihan calon suami Ahda. Iya. Nah, tapi Ahda tuh dapat bonus juga harus satu keluarga gitu ya sama Ya, ipar dengan gitu. semuanya ya, keluarga sama di semuanya. Gihan. Nah, tapi alhamdulillah sejauh ini kita baik-baik aja. Alhamdulillah. Silaturahmi kita terjaga. Dan semoga kita juga saling sayang ya sampai akhir Amin. hayat nanti, karena menurut Ahda jangan hanya sebatas ipar, tapi kita itu keluarga. Menjalin ya, Iya. lebih menjalin, lebih Iya, dekat. Jadi nggak ada jarak gitu. Jangan oh ini ipar nanti kita canggung. Nggak dibeda-bedain ya maksudnya. Jadi nggak kaku juga. Iya gitu. Terus dilihat juga dari cara Agihan, maksudnya ya sejauh ini gitu ya. Cara Meskipun- memperlakukan dalam keluarga Iya. gitu ya, ketika lagi bareng gitu. Iya, karena kan kalau misalnya maksudnya kayak pilih-pilih kasih gitu juga kan, Iya. kadang namanya perempuan ya perasaan, tapi sejauh ini aman sih. Alhamdulillah kalau misalkan kayak gitu. Nah guys, jadi Gihan itu mempunyai kakak 3 dan umurnya itu yang paling muda dari kakak Gihan itu beda 7 tahun guys. Iya, jaraknya Sekitar jauh-jauh. 7 tahun dan yang lainnya beda 5 tahun, beda 4 tahun gitu. Iya. Jadi untuk kakak Gihan semuanya udah menikah dan Teh Ahda kenal Gihan langsung dapat 3 kakak Iya, guys. langsung bonus. Jadi kayak gitu. 3 kakak ipar yang masya Allah, Nah. ya Allah. Dan kemarin juga Gihan itu dengar nih, ada film juga nih, katanya ipar itu adalah maut, dan Teh Ahda itu masuk banget nih sama itunya ceritanya. Coba Teh gimana Teh? Kan kalau ipar adalah maut ya, kalau menurut aku sih gimana kitanya mungkin Iya. ya, balik lagi ke pribadi kitanya, orangnya kayak gimana sih gitu. Terus orang juga pasti memperlakukan juga gimana cerminan diri kita. Jadi Iya. sebaik-baiknya kita itu harus tetap bersilaturahmi, menjaga lisan kita, menjaga sikap kita untuk bisa tetap berhubungan baik Berhubungan sesama baik, ipar gitu. Jangan sampai dijadikan ipar itu adalah maut. Karena itu menurut aku silaturahmi kita sesama keluarga itu gak akan nyaman Iya. kalau ngerasa ipar adalah maut gitu. Iya betul. Nah jangan sampai ada miskomunikasi mungkin ya dari Iya. jalinan juga harus lebih ini juga gitu. Iya, Enggak. kita harus banyak komunikasi. Jadi jangan banyak diem, jangan banyak sendiri mungkin ya. Iya. Karena dari Gihan kenal sama Teh Ahda dan Teh Ahda juga nyambut semua kakak Gihan dengan baik gitu, Iya, keluarga Masya Gihan dengan Allah. baik. Karena sekarang aku udah punya teteh guys. Biasanya kan aku jadi kakak Jadi ya. kakak ya di rumah, di Iya. keluarga gitu. Dan Kalau sekarang di punya keluarga kakak. Agihan aku jadi anak bungsu. Karena aku Ini punya paling teteh. bungsu. Ya. Iya. Kalau misalkan di keluarga Gihan guys. Iya gitu. Nah, jadi kayak gitu guys. Kenapa alasan Teh Ahda tidak mau dekat Dengan dengan lelaki yang banyak kakak perempuannya, perempuannya. dan alhamdulillahnya Teh Ahda itu kenal sama Gihan dan respon Ahda juga baik gitu ya. iya. Dengan kakak-kakak Gihan, dengan begitupun sebaliknya, dan Teh Ahda juga nyaman gitu, nggak selama ini nggak ada masalah atau apapun ya. Iya. Kalaupun Hubungan terjalin dengan baik. ya kita harus, maksudnya kita juga harus terbuka sama, ya kalau Agihan kan calon suami Anda. Jadi kalau misalnya mungkin kalau culture shock itu kita kan nggak tahu ya cara didik
Nah, di betul. keluarga kita sama di keluarga Agihan pasti beda. Nah kalaupun misalnya ada yang nggak enak juga ada langsung, maksudnya Diobrolin langsung ya, diobrolin gitu. ke Agihannya. Nanti Agihan yang Ya. nyampein, terus begitupun sebaliknya kalau ada Agihan culture shock misal, oh Di didikan keluarganya didikan di Teteh. keluarga aku tuh gini, nanti Ya, Agihan yang nanya ke aku kenapa gitu alasannya, nanti aku juga kasih tahu kalau gini cara didik Iya. orang tua aku gitu. Pasti kita sama-sama kaget ya. Pasti ya. Yang namanya dua keluarga disatukan pasti nggak akan mudah dan Iya. pasti ada aja yang bedanya. Yang penting kita ada komunikasi. Betul. Kalaupun misalkan ada masalah kita obrolkan dengan baik, jangan sampai kita memendam dan bisa jadi kita gak enak hati gitu. Kalau misalkan Iya. main di rumah tuh jadi gak enak gitu. Apalagi kalau misalkan silaturahmi ke sini jadi gak enak gitu. Iya, Nah, betul, jangan sampai ya kita alhamdulillahnya Agihan juga sosok laki-laki yang tegas, maksudnya dia itu bisa menempatkan, bisa menyatukan juga antara kakak ipar dengan calon istrinya gitu. iya. Nah, jadi gitu guys. Walaupun namanya hidup pasti ada aja masalahnya. Yang penting kita obrolkan, yang penting kita Jangan dipendam ya. bicarakan baik-baik. Yang penting jangan dipendam. Jangan Itu yang silent penting. treatment karena Nah, itu merusak segalanya. itu guys. Yang penting jangan dipendem ya. Nah, jadi beginilah alasan Teh Ahda ya. Yang awalnya kenapa nggak mau dekat sama laki-laki yang banyak kakaknya dan ternyata sekarang alhamdulillah dapetnya nyaman gitu. Dapatnya 3. Iya, langsung 3 guys. Nah, segitu dulu aja di video Gian kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum.